let me introduce you the new Majoran VMix 8 Mini. Let's go. Halo hai teman-teman semua, apa kabar? Welcome back. Setelah sekian lama tidak ketemu, dan di kesempatan kali ini aku ingin cerita mengenai satu-satunya drone yang aku punya, yaitu Vime X8 Mini dari Hugo Store. Dan aku udah gunakan drone ini untuk beberapa kesempatan, yaitu untuk video komersil, konten perusahaan, social media, TikTok, dan Instagram. Dan kesempatan kali ini aku ingin cerita tentang pengalamanku setelah beberapa bulan menggunakan drone ini terkait kelebihan dan kekurangan saya. Let's go. Oke, kita bahas mengenai kelebihan. Kelebihan pertama yang aku suka dari drone ini adalah klip di intro awal. Itu yang kalian lihat. Itu adalah hal yang aku suka mengenai image, resolution, dan juga gambar, serta udah bisa 4K pula. Itu yang aku suka dari drone ini. Kelebihan kedua yang aku suka dari drone ini adalah mengenai harganya. Jika kalian punya budget sekitar 5-6 juta dengan spesifikasi yang kalian ingin cari seperti DJI Mini 2 atau mungkin dengan kapabilitas dan fitur yang lebih canggih, drone ini adalah jawabannya. Jika kalian memang gak percaya, silahkan coba cari review yang lainnya. Pasti jawabannya juga sama deh. Dan kelebihan ketiga yang aku suka yaitu adalah mengenai mini. Ya, seperti namanya itu udah mini. Dan hal ini bikin drone itu compact, kecil, dan mudah aja dibawa kemana-mana dengan segala fitur dan keunggulannya, membuat aku jadinya love it lah dengan drone ini. So, setelah kita bahas tentang kelebihannya, kurang afdol rasanya jika kita tidak bahas tentang kekurangan. Kekurangan pertama yang aku tidak suka dari drone ini adalah pertama, yaitu mengenai baterainya. Jika kita baca dari modul dan spesifikasi yang diberikan dari pabriknya, itu bahwa drone ini tuh bisa terbang selama 30 sampai dengan 31 menit. But and the fact, not really. Tidak, bahkan cuma sekitar 20 menitan ke atas. Ya, sebenarnya sudah cukup lah ya. Cuma karena memang aku adalah pilot dan main drone pemula, jadi kayak ngerasa kurang puas dan kurang cukup. Jadi kayak bawaannya itu pengen nerbangin drone aja. Dan kekurangan kedua yang aku tidak suka dari drone ini adalah ternyata drone ini jika kita nerbanginnya itu dari dekat tower, berkisar jarak 100 meteran aja itu sinyalnya udah hilang. Dan ini ngebuat aku jadi kayak awal-awalnya khawatir. Bahkan kemarin saat aku ada taking video di daerah TPA, tempat pembuangan akhir, yang kebetulan TPA itu berdekatan dengan bandara, berkisar jarak sekitar puluhan meter aja jaringannya itu udah hilang. Dan untuk penerbang drone yang pemula, aku jadinya panik kan, karena kayak ini gimana nih. Ternyata bisa diakali dengan kalian mencabut kabel yang ada dekat remote, terus kalian masukin lagi, udah gitu aja, udah kembali normal. Tetapi ya balik lagi karena kita masih awal pemula, jadi kayak kaguk lah. Dan kekurangan ketiga yang aku tidak suka dari drone ini adalah balik lagi ke baterainya. Ternyata setelah beberapa bulan penggunaan, baterainya itu udah kembung. Sedangkan aku menggunakan drone ini tuh dalam kapabilitas yang bisa dikatakan normal, nggak ada yang overheat dan berlebihan lah. Tetapi yang bikin aku bingung dan cemas, kok bisa kembung. Hal inilah yang aku tanyakan, dan aku coba untuk klaim garansi ke official store-nya. Ternyata nggak bisa, karena menurut mereka, penjelasan dari mereka, baterainya itu hanya bergaransi sampai 6 bulan aja dari masa pembelian. Tetapi yang bikin aku kesel dan geram adalah hal ini tuh tidak dijelaskan sama sekali di kartu garansi. Ini membuat aku kayak yang apa sih? Mereka jelasin kalau di kartu garansi ini garansi tidak berlaku untuk consumable part, tetapi ini tidak diberikan rincian yang lebih dalam mengenai pembagiannya itu apa-apa aja sih. Ini yang membuat aku kayak masyarakat awam yang baru coba nerbangin drone itu kayak ngerasa dirugiin dan dibohongi lah. Apa sih susahnya menambahkan salah satu poin yang ada di kartu garansi itu untuk baterai drone itu hanya berlaku masa garansinya itu selama 6 bulan. Apa susahnya sih? Biar lebih jelas dan kita pun jadi aware dan inilah ya, lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Tetapi enggak sama sekali. Dan ya ini kadang bikin aku kadang merasa nyesal kenapa sih dulu aku beli drone ini di Hugo Store. Jadi kayak yang dan terlebih lagi yang bikin aku kesel tuh adalah mengenai customer service di WhatsApp-nya itu sangat amat tidak membantu dan tidak ramah sekali. Jadi kayak yang
Ya kesel sih sebenarnya kalau ditarik ke belakang, dan banyak yang jikalau ya pasti banyak aja sih yang disesali. Tapi balik lagi, namanya juga perusahaan dan orang jualan ya pasti nggak akan ada maunya rugi gitu. So akhirnya aku coba untuk berdamai sama diri sendiri, akhirnya coba ngalah dan akhirnya beli baterai drone yang sama lagi. Karena kalau nggak gitu drone-nya nggak bakal kepake. Dan ya walaupun sebenarnya masih agak kesel dan gondok sih ya, tapi ya mau gimana lagi, diambil hikmahnya aja. Dan aku sekarang harus benar-benar memaintain baterainya juga supaya tidak terjadi kesalahan serupa. That's it guys, barangkali itu aja untuk videoku kali ini mengenai Vimi X8 Mini ini. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai drone ini? Silahkan kasih tahu aku di kolom komentar di bawah jika memang menurut kalian masih worth it. Dan ya, so semoga bisa diperbaiki lah sama Hugo Star. That's it guys, barangkali itu aja. Hope you guys enjoyed it. I'm Sigit Prismirawan. Thank you guys for watching. And yeah, thank you. Sorry tangan kiri, aku kalau dari sebelah sini nggak bisa. Tuh. So, agak ribet setapan kali ini. Let's go.